Gimana, tangannya itu kan gini, orang normal tangannya itu gini, rata, gini, lemes. Maksudnya? Kayak gini. Tapi kalau orang ada kodam harimau, ini harimau ya. Harimau ya. Pasti tangannya gini, nggak bisa gini, nekuk. Kalau dilanjutin nanti akan gini. Nah, orang ada harimaunya nggak bisa dibohongi lewat tangannya. Oh gitu ya? Jadi lewat tangannya nggak bisa begini dan nggak bisa lemas, pasti mengeras dan mesti gini tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Merinding Channel Bos, channel yang membahas tentang mitos, tentang spiritual, tentang cerita-cerita legenda, juga yang berbau mistik dan misteri. Oke bosku semua, hari ini saya bersama salah satu wanita cantik ini yang jelas terapis, juga banyak pengalaman tentang misteri. Pokoknya jangan di skip, jangan kemana-mana, yang jelas tonton sampai habis bos. Ini yang jelas pasti seru. Oke bosku, tidak usah berlama-lama lagi. Yang baru gabung, jangan lupa like dan subscribe Merinding Channel ya bos ya. Agar apa? Agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berbau mistis, berbau mitos, yang jelas, yang bikin kita merinding semua bos. Oke bos, langsung aja. Mbak siapa mbak namanya mbak? Namanya Ike. Oh Mbak Ike. Iya. Mbak Ike ini katanya terapis ya mbak ya? Betul. Itu Terapis. terapis apa aja mbak kalau boleh tahu? Terapis non medis tentunya. Non medis ya? Ya, jadi gangguan-gangguan yang memang di dalam tubuh orang itu, tetapi nggak medis gitu. Aduh mbak, ada pengalaman nggak tentang hal-hal di dunia gaib, seperti ketemu dengan jin yang serem atau yang gimana gitu, ada nggak pengalaman pribadi jenengan? Iya, atau pengalaman apa tentang gaib yang lain gitu? Kalau pengalaman ketemu sama jin, ya hampir setiap hari ketemu sih, maksudnya ngeliat gitu. Gitu ya? Iya, cuma kan mereka astral, jadi memang nggak wujud real kayak manusia. Ya. Jadi kayak samar-samar gitu kan. Tetapi yang benar-benar aku ngelihat real banget itu pocong di depan kupas pocong. Gimana itu mbak? Itu pas ngapain sampean? Jadi ceritanya dulu pas waktu aku masih di pondok Ruqyah saya Mojokerto, itu ada pasien yang memang dia itu apa ya, dibilang orang yang memang sensitif sekali, gampang kemasukan. Nah, pada waktu itu ada orang yang baru meninggal lewat pondok aku. Terus mungkin ada orang kayak keluarga dari pasien itu masuk dari luar masuk. Jadi kayak jin-jin yang mengikuti tadi jenayahnya ikut orang tersebut tadi yang mau masuk ke pondok aku. Ini saya ceritakan gini, pondok aku tuh kan memang dipagari ya. Jadi jin itu nggak bisa masuk. Bisa masuk kalau ada orang luar masuk ke pondok aku. Paham ya maksudnya? Ya paham. Nah, mungkin ada pocong yang masuk ke pondok aku lewat orang tersebut. Nah, masuk ke orang ini tadi, pasien ini. Nah, pas kebetulan malam-malam saya itu di depannya pas. Nah, itu wujudnya 100% pocong, real yang fresh. Jadi plus mukanya itu kelihatan. Iya. Jadi orang tersebut itu sudah berubah bentuk jadi pocong. Oh gitu. Padahal itu orang pasien. Berarti itu dompleng mbak ya? Betul. Itu kan dompleng ya? Iya. Dompleng ke tubuhnya dia gitu. Betul. Itu terus? baru masuk ketika jenazah itu lewat. Nah dari situ pas waktu itu memang belum berani banget gitu kan. Nah itu sampai histeris teriak-teriak. Karena bener-bener real di depan mata. Itu gini mbak ya, real ya? Real. Tidak merem ya? Itu hanya melek ya? Iya, dan itu yang lihat aku sama temen aku, bukan aku aja.
Mulai apa bisa ngelihat gini kapan Mbak jenengan Mbak? Mulai bisa apa? Melihat. Untuk melihat dan juga nerapi orang itu. Terus apa? Sampean dari mulai kapan Mbak sudah apa? Sudah bisa Jadi melihat Oh. juga menjadi terapis sekalian itu sejak kapan? Kurang lebih 5 tahun. Belajar apa gimana? Belajar. Jadi kan gini. Awalnya saya ini indigo. Oh. Awalnya, tapi iya, sekarang iya. udah enggak. Jadi mantan indigo. Indigo. Indigo itu apa sih gitu kan? Iya, iya, iya. Kebanyakan indigo itu kan orang yang memang tahu melihat makhluk astral gitu. Tetapi indigo dalam Islam kekurangan bukan kelebihan. Nah, kenapa saya jadi indigo? Karena saya ada khodam. Khodam itu kalau versi saya adalah jin nasab atau jin keturunan. Nah, jadi saya punya jin keturunan yang menyebabkan saya indigo. Nah, dari situ saya gampang kemasukan. Gampang kemasukan. Nah, akhirnya saya berobat ke kiai saya sekarang di Mojokerto, di Pondok Ruqyah. Di situ saya ingin membersihkan diri dari gangguan jin dan khodam yang ada dalam diri saya. Nah, dari situ diasahlah kelebihan saya yang memang kelebihan ini tidak ada campur tangan jin sama sekali gitu. Nah, prosesnya panjang 2 tahun. 2 tahun. Itu gimana Mbak? Cara belajarnya gimana? Apa harus puasa apa? Jadi begini, Apa zikir malam, semuanya apa itu bukan berarti di sana itu membuka murid, bukan. Iya, Ada. iya, paham. Nah, saya di sana sebagai pasien juga yang mengobati diri. Tetapi kalau dari sisi kayak saya ada kelebihan tuh. Nah, berobat plus saya diasah kayak langsung praktek ke pasien-pasien lain. Jadi diajari pelan-pelan, enggak yang benar-benar harus gitu, enggak. Jadi ya kalau bisa, kalau ada waktu ya belajar gitu. Nah, step by step saya sudah bersih. Dari syarat menjadi terapis seperti saya harus 100% bersih dari jin. Jin ya. Dalam arti begini, harus bersih dari khodam, jin nasab saya. Saya harus bisa mengeluarkan jin nasab yang benar-benar nggak bisa masuk lagi. Itu ada tahap-tahapnya gitu. Nah, terus habis itu jin-jin yang lama masuk di dalam diri saya gitu. Kalau sudah dites, saya dites dulu. Kalau memang benar-benar total bersih, nah baru saya mendalami ilmu seperti ini. Namanya mazima. Mazima, bukan indigo. Kalau indigo umum, kalau mazima itu lebih ke kayak gini gitu. Mazima itu orang yang bisa mengobati yang kena gangguan jin tanpa ada bantuan jin juga. Jadi benar-benar wah, mantap kelebihan. nih. Iya, Gitu. iya, iya. Tapi kalau saya dengar cerita dari orang-orang ya Mbak ya, khususnya para kiai itu kan mereka kan mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa atau mampu melihat jin. Itu gimana Mbak? Kan jadi kontroversi akhirnya. Betul. Itu memang benar, tapi kalau saya pribadi begini. Ada paranormal yang memang dia bisa melihat jin dan bisa bekerja sama berinteraksi dengan jin karena bantuan jin. Ya. Berarti ada orang yang memang diberi kelebihan dalam segi bisa melihat makhluk astral karena ada kelebihan dari Allah gitu kan. Ya. Jadi ada paranormal, ada kiai yang spesialis jin gitu Ya. kan. Ada malaikat, ada iblis. Kalau diciptakan iblis, berarti ada malaikat yang harus melawan jin gitu. Berarti orang yang memang punya ilmu-ilmu yang tidak baik atas bantuan jin, berarti ada orang-orang tertentu yang punya kelebihan atas bantuan malaikat. Begitu. Siap. Tapi bukan berarti bantuan malaikat itu terlalu hebat, kayak kok hebat banget. Ya. Kan gini, saya bisa dibantu malaikat itu gini. Saya berdoa. Saya semisal baca ayat kursi gitu kan. Kalau kita yakin bahwa ayat-ayat yang kita baca itu ada malaikat-malaikat yang menjaga gitu. Jadi kita pilih mana. Kita itu
mengobati seseorang atas bantuan jin atau mengobati seseorang atas bantuan malaikat, ya tergantung kitanya. Gitu. Gitu ya. Itu kalau boleh tahu pondoknya Mojokerto mana, Mbak? Gayam Bangsal Mojokerto. Nama yainya? Boleh tahu? Kiai saya itu Khairul Anam. Abah ya Khairul Anam, udah banyak yang tahu. Gitu Di ya. sana di Mojokerto. Daerah Gayam ya, Bangsal ya. Ya, bukan Gayaman. Iya. Gayam. Gayam. Karena ada Gayam dan Gayaman. Oh gitu ya. Yap. Banyak orang itu salah juga Gayaman gitu. Berarti secara tidak langsung sampean untuk saat ini juga bisa melihat orang ini punya kodam pendamping apa enggak, bisa ya? Insya Allah bisa. Karena gini, kalau ilmu yang saya pelajari, orang punya khodam, orang punya kemasukan kunti, orang kemasukan pocong, orang kemasukan ular, semua ada cirinya, nggak gitu, bisa Mbak? dibohongi. Jadi kayak semisal orang ada khodamnya, tangannya itu Gimana, Mbak? tangannya itu kan gini, orang normal tangannya itu gini, rata, gini, lemes, Maksudnya? kayak gini. Tapi kalau orang ada khodam harimau, ini harimau ya, Harimau ya. pasti tangannya gini, nggak bisa gini, nekuk. Kalau saya ini kodamnya apa, Mbak? Nah kan bisa dicek tuh. Ya. Jadi kayak coba kakinya lurus. Kakinya lurus gini. Oke. Wah, ini enak ini. Nah, Sebentar pemirsa, ini saya mau ngecek kodam saya. oke kayak gini. Dicopot aja, Mbak ya. Dicopot aja. Biar enak ini. Apa, Mbak? Coba, Mbak. Nah ini dilemeskan. Ya, udah. Ini, relax. Ya. Oke, relax ya. Ya. Ini aku pegang. Oke, relax. Oke. Bentar. Oke. Mungkin ini dicopot dulu Oh, ya. iya, Mau lihat denyut nadinya. Oh, denyut nadinya ya. Jangan sampai nggak ada ini, mati berarti saya. Oke. Relax. Oke. Mana ini denyutnya? Loh, ada apa nggak, Mbak? Nanti pas nggak ada denyut nadi ini, mati aku berarti. Oke, relax. Nah, kayak gini tuh kan mengeras nih. Ya. Lemes, maksudnya jangan digerakkan, Nggak, ya, biar nggak, gerak nggak. sendiri ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan mengeras tuh. Kalau mengeras itu ciri-ciri ada jinnya juga di dalam. Oh gitu ya. Gitu. Nah, kalau mestinya ini ada harimau juga. Punya harimau. Waduh, Mestinya punya harimau. bahaya saya, Mbak. Nah, kan mau nekuk nih. Mengeras dan menekuk gini. Nah, kalau dilanjutin nanti akan gini. Nah, orang ada harimaunya nggak bisa dibohongi lewat Oh tangannya. gitu ya. Jadi Lewat tangannya. tangannya nggak bisa begini dan nggak bisa lemas. Pasti mengeras dan mesti gini tangannya. Oh gitu. Bukan asam urat ini ya. Itu ada Terus, Mbak, harimaunya. Ciri-ciri pelet, orang di pelet juga itu Nah, iya ya, Mbak. Gimana itu, Mbak? itu juga bisa dideteksi. Gimana Jadi caranya? saya bukan orang yang menerawang, tapi saya bisa mempraktekannya. Orang Oh, ini. lewat fisik ya, lewat fisik iya, secara betul. Nah, alami orang ya? Gimana, Mbak? orang kalau ada di pelet Ya. itu ciri-cirinya gampang. Gimana, Mbak? Sih? Ini nempel. Hah? Jadi jari. Maksudnya gimana? Namtar. Jari kalau 10 jari ini, Ya. nah posisinya harus seperti ini. Tapi ini harus sebenarnya harus Harus lurus gimana? gini. Nah, harus Nah, lurus. gini ya, iya. Terus? Nah, ini harus relax. Ya, udah Nah, relax. Kalau ada orang di pelet itu juga umum ya, Macam-macam ya? Bukan yang pelet cinta apa, Ya, pelet ya. macam-macam. Nah, itu ketika ada jari yang nempel kayak gini atau ini kayak gini. Ini tapi nggak nempel. Ya. Tadi nempel ini. Tadi ya. Ya ini nempel. Nah, sebenarnya nempel. Nah, itu kepelet. Di pelet apa, Mbak, ini kira-kira? Saya juga nggak tahu nih pelet. Sekarang banyak loh kasus saya Ya. lihat orang itu banyak yang nempel kayak gini. Ternyata saya gini. deteksi itu peletnya bukan karena cinta, tapi makanan, pelaris. Jadi mereka menggunakan pelet agar supaya
orang itu ketagihan makan di tempat tersebut. Oh gitu. Betul. Jadi Tak kira ini dipelet cewek, Mbak, seneng ya? Saya lagi-lagi soalnya dipelet sama cewek kan, wah bangga Mbak ya. Nggak guyon Mbak, serius Mbak, gimana Mbak ya? Iya, jadi kayak kayak semisal kayak gini nempel nih. Nah, itu berarti ada peletnya begitu. Oh, Cuma gitu ya untuk di zaman sekarang di 2022 banyak kasus yang aku pegang kepelet karena makanan pelaris. Gitu ya. Gitu. Terus cara menghilangkannya diterapi Pak? Diterapi juga. Gitu. Mantap ini. Biayanya berapa kalau terapi? Kalau sekalian promo Mbak, nggak apa-apa Mbak. Kalau saya buat menerapi saya nggak ada tarif. Ada nomor HP Mbak yang bisa dihubungi barangkali nanti biar nggak tanya-tanya ke saya gitu loh, biar langsung enak. Gimana Mbak? Nomornya berapa? DM ke Instagram saya. Ya, apa Instagramnya Mbak? Ike Andria, nanti mungkin bisa dicantumkan. Ya, cantumkan sekalian nomor WA-nya. Nomor WA itu biasanya saya privasi banget. Oh, privasi jadi ya? orang DM dulu baru ke. Oh gitu ya, berarti nanti di kalau banyak IG-nya nanti aja saya ya. Nggak. Loh, nggak apa-apa Mbak, kan enak toh Mbak. Enggak. Kenapa Mbak? Kok gitu? Sangat banyak DM dari TikTok gitu ya? saya dan kan saya nggak bisa handle. Berarti Mbak, berarti apa? Jenengan kalau melihat orang ini ada kodamnya apa enggak, berarti bukan real gini ya sekarang ya. Dilihat secara kayak tadi itu ya. Salah satunya itu, tetapi ada juga mendeteksi orang itu ada kodamnya apa enggak itu lewat cara bicara, karakter, terus suara itu juga ada yang bisa. Kalau seperti saya ini gimana? Kalau itu ada tadi kodamnya harimau. Gitu ya, harimau. Biasanya gimana Mbak? Itu kalau ada kodam-kodam seperti harimau itu pembawaannya gimana biasanya? Itu ciri-ciri orang yang ada kodam harimau ke karakter keras. Wataknya keras, ambisius. Kit bayi Mbak. Karena kan kodam itu kan jin nasab, jin keturunan yang memang ada semenjak kita bayi. Jadi pembawaannya itu ke karakter gitu. Tapi kan kodam macam-macam. Harimau itu ada yang harimau liar, ada harimau yang nggak liar. Jadi tergantung harimaunya itu tadi gitu. Gitu ya. Iya. Gitu. Mantap ini saudara ini. Kau sekarang kalau saya mau tanya ini Mbak ya, apa umurnya berapa Mbak? 35. Masih 35 Mbak? Iya. Udah tua apa udah muda ini? Masih muda lah Mbak. 35 tuaan saya Mbak, cuma saya belum bawa tongkat gitu. Terus Mbak, ada lagi Mbak selain untuk melihat kodam tadi, ada pelajaran apa yang lebih khusus sampean pelajari di sana? Barangkali ada tentang masalah ketauhidan atau gimana? Ya itu pasti kan gini, ketika kita mendalami ilmu agama dan kita itu taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu juga dimana kita itu tidak gampang kemasukan. Gitu ya Mbak ya? Iya pasti. Kemasukan itu yang jelas kayak gimana sih Mbak? Kemasukan jin. Kemasukan jin itu ya udah jin masuk apalagi gitu. Enggak apa kayak kesurupan? Enggak kan ya? Enggak harus. Enggak harus kan ya? Enggak harus. Orang kadang nggak kerasa udah kemasukan gitu. Dan orang macam-macam. Ada orang yang memang sensitif sama jin atau goib, tapi ada juga yang nggak sensitif. Jadi seumpama nih semisal ada orang A sama B atau sampean sama teman ke suatu tempat yang mistis yang banyak jinnya. Dua orang ini hawanya beda. Kalau mungkin sampean nggak gampang kemasukan, tapi teman sampean gampang kemasukan. Jadi bisa jadi di sana sampean nggak kemasukan sama sekali, orang teman sampean itu kemasukan banyak, gitu. Tapi nggak kerasa. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Tiba-tiba nanti di umur berapa sakit drop banget gitu. Gitu ya Mbak? Iya. Makanya orang kena gangguan jin ketika sudah parah terus berobat ke saya merasa bahwa disihir orang, padahal sebenarnya banyak sekali nggak disihir orang, tetapi jin yang di dalam tubuhnya itu semakin menumpuk gitu loh. Gitu. Dan akhirnya fisiknya nggak kuat, drop gitu, dan akhirnya kena penyakit gitu. Dan penyakit dari goib itu
11-12 dengan non medis, medis maaf. Dengan medis ya. Jadi seumpama dicek ke medis kayak real ada, tetapi kadang itu juga bukan medis. Jadi memang menyerupai medis, tapi nggak semua. Ya, Gitu. oke. Siap, siap. Yang paling apa? Yang paling jauh pernah dipanggil kemana, Mbak? Untuk terapis ya, untuk terapis. Kemarin Jakarta tuh 2 minggu. 2 minggu ya. Iya. Itu apa? Penanganan berapa terapi, Mbak? Yang diterapi berapa orang? Banyak juga. Jadi ada yang minta apa namanya massal, ikut gabung gitu, ada yang minta privasi gitu. Tetapi 2 minggu itu nggak setiap hari sih, ada jedanya off gitu. Gitu ya. Cuma pas waktu rame itu, maksudnya masalnya itu awal-awal, terus next itu privasi. Apa tiap terapi itu selalu ada reaksi dari yang diterapi apa enggak? Iya, pasti mereka akan seperti kesurupan. Gitu ya. Pasti gitu, Mbak ya. Rata-rata apa? Rata-rata. Jadi kayak gini. Pas waktu di terapi memang orang itu gangguan jin, nggak bisa dibohongi. Maka mereka akan bereaksi sesuai jin yang ada di dalam tubuhnya. Kalau reaksinya kalau di dalam tubuhnya kunti, ya kan bereaksi kunti. Kalau gitu ya. Orang tersebut reaksi ada hodamnya harimau, ya akan jadi harimau. Tetapi kalau jenisnya benda, mereka tidak bereaksi seperti itu. Pasti mungkin tangannya mengeras atau badannya semua itu kaku, mengeras gitu, atau pusing atau mual gitu aja. Gitu, tergantung jenisnya. Oke. Dan semuanya pasti reaksi. Pasti ya? Insya Allah Pasti reaksi semua ya? Pasti reaksi. Ada nggak, Mbak, yang sampai mau marah-marah gitu apa gimana? Ya sering sih, sering. Terus kan sampean kan cewek, itu penanganannya gimana? Harus disentuh langsung apa gimana? Iya, kalau reaksinya kayak Apa gitu. ada tim ada. yang untuk apa? Kalau saya nggak ada tim, Terus? saya sendiri. Jago. Ini Saya sendiri, saya ini bisa. pendekar wanita, saudara. Saya bisa menerapi 1 kali terapi itu mungkin bisa 10 orang bisa. Langsung berarti, Mbak ya? Langsung masal bisa. Saya sendiri. Karena memang ada tahap-tahapnya gitu. Pertama tahap pendeteksian, kedua penyembuhan gitu. Gitu Kalau ya. memang parah harus ada keluarga yang mendampingi, karena kalau reaksinya arogan, Iya. ya harus ada yang menghandle gitu. Boleh nggak, Mbak, nanti suatu saat, Mbak, bukan sekarang ya. Nanti saya kepingin di Di terapi. bukan maksudnya pas jenengan terapi saya kepinginnya Atau ikut gitu loh. Ikut biar dimasukkan ke media sosial sekalian gitu. Bisa nggak? gini, biasanya orang yang aku terapi tuh memang minta privasi. Ya. Tetapi kalau pengen Yang nggak ada privasi gitu loh ya. yang nggak privasi mungkin dari pihak sampean. Oh gitu ya. Iya, Oke, siap. pihak sampean dan mau di up. Ya. Jadi bukan pihak saya. Ya. Gitu. Oke. Karena banyak. Barangkali nanti saya sediakan beberapa orang yang Iya, pengen diterapi gitu loh. Biar nanti ada pembuktian gitu loh, Mbak. Iya, Sekarang kan ini lagi viral, orang pengen bukti. Betul. Gitu loh. Kalau omong-omong doang nanti kayak yang kemarin itu, Mbak, sebelah itu. Karena kalau Gimana? kebanyakan orang yang saya pegang itu Ya. nggak mau di up. Gitu ya. Rata-rata kan memang mereka kan jaga privasi, Mbak. Harus privasi gitu. Tadi kan minta pembuktian tuh. Iya. Siap. Kalau dari pihak saya kesulitan karena banyak sekali, hampir semua yang aku tangani nggak mau di up. Gitu ya. Iya, kalau mau pembuktian ya pihak. Ya jenengan nanti gitu. tak siapkan orang yang barangkali nanti juga perlu ditolong. Iya, betul. Lah nanti bisa kita shoot sekalian biar Mbak, subscriber saya juga viewer saya ini biar tahu bahasanya jenengan juga real Iya, gitu loh. Kan saat ini kan lagi rame-ramenya masalah Pembohongan. seperti pembohongan publik lah dan gini. Padahal yang sebenarnya intinya kalau menurut saya, Mbak, itu gaib itu tidak bisa dilogika oleh akal. Betul. Dan pembuktiannya juga sulit. Betul. Gitu loh. Jadi ya nanti saya kepingin tahu tentang Mbak. Jadi gini, nanti kalau sama pengen pembuktian, ada orang-orang tersebut yang memang pertama mau di up, Ya, mau kedua diterapis memang ya. orang itu memang benar-benar butuh di terapi, butuh memang ada gangguan-gangguan gitu. Jadi bisa cepet
Maksudnya kalau orang kena gangguan yang memang bener-bener parah itu langsung reaksinya cepet. Oke, Gitu. siap. Mantap. Tapi kalau yang orang tersebut nggak ada gangguan atau memang dia baik-baik saja, bisa reaksi, tapi aku harus lebih detail lagi mencari titik-titik jinnya di dalam tubuhnya. Nah Gitu itu ya, akan Mbak? reaksinya agak lumayan lama karena aku harus bener-bener nyari. Tapi ya. kalau orangnya udah bener-bener sakit non medis, nah itu bisa reaksi banget, itu cepet. Gitu. Mantap ini. Anu Mbak, boleh tahu nggak Mbak, sampai sendiri ini asalnya dari mana? Saya kepingin tahu. Maksudnya Heeh. lahir di mana? Saya asli Lamongan. Asli sini ya, asli Lamongan. Asli Ya? Lamongan gitu. Cuma Bapak Ibu? iya, Bapak Ibu juga sini? iya, Asli sini? asli. Wah, ini orang Lamongan asli. Tapi saya tinggal lama di Surabaya. Surabaya mana Mbak? Surabaya Surabaya Tengah. Saya juga Surabaya Tengah Mbak. Mana? Pasar Kembang. Oh, Pasar Kembang. Lah, sampean Iya, mana? iya, iya. Ayo. Eh, Tengah loh Mbak, itu Pasar Kembang. Pandegiling. Lu tonggoku dewe. Lu ala, masa sampai pada giling? Tapi saya tinggal di Surabaya itu sejak umur 20. Sama sejak umur 20, saya sejak kecil Pak di sana. Asli Surabaya. Asli Surabaya saya. Sampai pada giling ya. Mm-mm. Itu terakhir di Pandegiling, tapi umur 20 sampai sekarang kan. Makanya enggak, saya tadi gak Pindah-pindah. asing gitu loh. Kalau sampai pada giling, main saya juga di situ soalnya. Mestinya. Sekelupek, iya. Gitu loh. Walah ya Allah. Oke Mbak. Ini